351 Perjamuan Malam. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Keempat nama Ding Hao, Li Lan, Liang Feixue dan Li Muyun akhirnya menjadi kata sandi atasan murid nominal tahun itu. Adapun Lu Pengfei yang pernah bersenang-senang. Ia sudah lama dilupakan orang seperti sampah di gunung. Itu adalah periode waktu yang aneh ketika monyet menjadi raja di pegunungan sementara harimau tidak ada. Tidak ada yang akan percaya bahwa jika keempat orang itu masih menjadi murid, Lu Pengfei masih memiliki kesempatan untuk menjadi juara dalam 3 kompetisi berturut-turut di antara 5 akademi. Sebelum ujian selesai, petinggi di sekte membuat keputusan yang mengejutkan. Li Lan, Liang Feixue, dan Li Muyun telah direkrut oleh 6 puncak dan 6 pangkalan sejak lama, dan telah menjadi murid penerus inti dalam. Ding Hao pasti akan memasuki puncak yang tersembunyi pedang. Oleh karena itu, keempat orang tersebut tidak akan mengambil salah satu dari 15 tempat untuk didaftarkan sebagai murid penerus inti. Para murid dari peringkat 16 hingga 19 dapat mengisi lowongan tersebut. Keputusan tak terduga membantu keempat orang tersebut memenuhi harapan mereka. Li Yiruo, Yu Juyao, Murong Yanzi, dan Xiao Chengxuan. Awalnya mereka berada di luar 15 besar dan tidak dapat didaftarkan sebagai murid penerus inti dalam. Namun penyesuaian sementara sekte membuka pintu baru bagi mereka. Selain 4 orang yang disebutkan di atas, Lin Xin dan Ren Xiaoyao dari Akademi Baju Kuning Utara, Liu Kuang dari Akademi Baju Ungu Selatan, Chen Sheng, Sun Jiutian, Feng Xingjun, Chen Qidong dan He Feiyu dari Akademi Pusat Akademi Kaos Putih, Li Chanyang dari Akademi Kaos Merah Barat dan Fang Tianyi dari Akademi Kaos Hijau Timur juga masuk 15 besar. Dumbo Fajra adalah satu-satunya orang yang tersisa dalam penyesalan. Dibandingkan dengan kekuatan atasan ketiga dari Akademi Kaos Kuning Utara, dia awalnya bisa saja berada di 15 besar, tapi sayangnya, dia memilih untuk melakukan pertarungan habis-habisan dengan Ding Hao lebih awal, sehingga kinya terlalu banyak dikonsumsi dan sebagai hasilnya dia tidak bermain dengan baik dalam pertarungan berikutnya, mencapai 26 besar dan gagal dalam ujian untuk 15 besar. Adapun 2 teman sekamar Ding Hao, Wang Xiaoqi tidak beruntung. Dia tidak pernah menghabiskan usahanya dalam berkultivasi. Dia tertarik berbisnis dan mendirikan dunia surgawi sehingga dia berkonsentrasi pada toko. Jadi, dia gagal dalam ujian untuk masuk 15 besar dan masuk ke dalam 300 besar, menjadi murid luar dari sekte pencari ilmu pedang, akhirnya mendapatkan kualifikasi untuk tetap berada di dalam sekte. Li Yunqi melakukannya dengan sangat baik dan masuk 50 besar. Meskipun dia tidak bisa menjadi salah satu murid penerus inti dalam, dia pasti masuk ke inti dalam dan bisa tinggal di sekte untuk melanjutkan latihan kerasnya dan mungkin dia akan menjadi tetua kehormatan di masa depan. Namun akan lebih sulit jika dia ingin membuat kemajuan lebih lanjut. Kecuali jika dia membuat kemajuan pesat dalam hal kekuatan seperti para pendatang baru yang maju ke depan. Tapi peluang seperti itu sangat kecil. Melalui berbagai ujian dan observasi dalam setahun terakhir, Sekte Pencari Ilmu Pedang telah dengan jelas menilai kepribadian lebih dari 2.000 murid, potensi, bakat, ketekunan dan bahkan keberuntungan, itu membuat pilihan akhir dengan benar. Dalam sejarah Sekte Pencari Ilmu Pedang, kecuali sangat sedikit monster yang akan berhasil di kemudian hari, hanya sedikit yang bisa maju ke depan. Dalam pertarungan gila berturut-turut selama lebih dari 10 hari, ujian akhir tahun yang berisik berakhir wajib. Nasib lebih dari 2.000 murid semakin kokoh pada saat itu. Ada yang senang, ada pula yang sedih. Beberapa orang menangis dengan sedihnya dan, dengan barang bawaan mereka yang terpencil, mereka harus meninggalkan sekte tempat mereka tinggal selama 1 tahun. Beberapa orang mengadakan jamuan makan untuk merayakan kemajuan mereka dan memberi selamat kepada diri mereka sendiri karena telah menjadi anggota sekte penguasa di Provinsi Salju. Dalam beberapa hari santai, area murid nominal memiliki suasana es dan api yang aneh. Pada malam ujian berakhir, halaman 08 Akademi Kaos Hijau Timur akhirnya ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Wang Xiaoqi mengadakan jamuan makan yang sangat mewah dengan biaya sendiri. Fang Tianyi, Li Yunqi dan teman-teman lain dari Akademi Kaos Hijau Timur, serta Li Lan, Li Chanyang, Li Yiruo, Xiao Chengxuan, Yu Juyao, Murong Yanzi, Lin Xin, Ren Xiaoyao, Dumbo Fajra dan lainnya diundang ke muncul di makan malam itu. Di luar dugaan banyak orang, Liu Kuang, manusia gila yang sombong dan penyendiri yang tidak pernah berhubungan dengan orang lain, pergi tanpa diundang.
Api yang berkobar membubung tinggi ke langit, dan bau anggur serta daging beterbangan di halaman. Di luar halaman ada beberapa murid yang sedang terburu-buru untuk melaksanakan karnaval terakhir. Ketika mereka melewati halaman, mereka memandang tempat itu dengan penuh kekaguman. Orang-orang yang telah mendapat kualifikasi untuk memasuki halaman semuanya menikmati popularitas besar dalam ujian tersebut. Kecuali beberapa atasan di Akademi Pusat Kaos Putih yang absen karena hubungan buruk mereka dengan Ding Hao akibat kekalahan Li Muyun, hampir semua 20 besar lainnya muncul di halaman. Hubungan baik Ding Hao dengan orang lain diungkapkan dengan paling baik pada saat itu. Jika tidak, dengan wajah Wang Xiaoqi, yang tidak berusaha untuk mencapai kemajuan lebih lanjut, bagaimana mungkin begitu banyak orang jenius yang ditakdirkan untuk menjadi murid penerus inti dapat menghadiri perjamuan tersebut. Tawa gembira dan suara ceria terdengar dari halaman kecil. Mungkin dalam setahun terakhir, tekanan kultivasi dan ujian yang ada di mana-mana telah membuat semua orang berada dalam tekanan mental, jadi ketika mereka menjadi benar-benar santai, mereka berperilaku tanpa kendali. Ding Hao mengubah keadaan biasanya dalam menyembunyikan emosinya. Dengan sebotol anggur di satu tangan dan kaki ayam di tangan lainnya, Ding Hao dan Ren Xiaoyao, Superman dalam keberuntungan, sedang duduk di tanah dan memainkan permainan tebak-tebakan dengan keras. Ding Hao akhirnya mabuk dan membuat orang terkejut. Beberapa gadis termasuk Li Yiruo, Yu Juyao dan Murong Yanzi berkumpul untuk berkicau tentang sesuatu. Mata indah mereka menyapu murid laki-laki di samping mereka dari waktu ke waktu dan terkikik manis. Wang Xiaoqi berdiri di dekat api unggun dan mulutnya menunjukkan senyuman. Meskipun dia hanya main-main dan mendapatkan tempat sebagai murid luar, yang berarti dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk memasuki inti sekte pencari ilmu pedang, dan berharap menjadi negara adidaya yang mengawasi provinsi salju, dia tetap saja merasa sangat bersemangat. Karena dia tahu bahwa dia telah memanen sekelompok teman. Sekelompok teman yang cukup kuat untuk mendominasi sekte pencari ilmu pedang dan bahkan dunia seni bela diri seluruh provinsi salju di masa depan. Matanya menyapu kerumunan. Wang Xiaoqi tiba-tiba melihat Liu Kuang, manusia gila, yang sedang duduk sendirian di luar. Memikirkan sesuatu, dia tersenyum. Mengambil sebotol anggur, dia terhuyung menuju Liu Kuang. Ketika dia mendekati Liu Kuang, dia menepuk bahu Liu Kuang seolah-olah Liu Kuang adalah teman akrabnya. Liu Kuang sedang duduk di sana dengan dingin seperti patung es. Wang Xiaoqi duduk di sampingnya. Aku benci sapaan seperti ini. Liu Kuang meliriknya dan berkata dengan dingin. Hehe, lambat laun kamu akan terbiasa, karena itulah cara. Khusus untuk menyapa antar teman, Wang Xiaoqi menyerahkan botol itu kepadanya sambil tersenyum. Liu Kuang memandangnya dan berkata dengan dingin, teman, aku tidak ingat kapan kita menjadi teman. Sejak hari ketika kami merampok selnya. Saat itu kamu muncul di sel dengan wajah tertutup dan memblokir antek Lu Pengfei untuk kami, jadi kami menjadi teman. Wang Xiaoqi sama sekali tidak keberatan dengan sikap dingin Liu Kuang dan berkata sambil tersenyum, kalau tidak, mengapa kamu mengambil risiko dikeluarkan dari sekte untuk menyelamatkan Xiao Fan di sel jika kita bukan teman? Liu Kuang mengubah wajahnya, kamu salah orang. Saya belum pernah ke sana. Hahaha, ayolah Kuang-Kuang kecil, jangan terlalu dingin. Wang Xiaoqi memanfaatkan sepenuhnya keterampilan nakalnya dan menyeringai dengan berani, meletakkan tangannya di bahu Liu Kuang dan berkata sambil memberinya kedipan diam-diam, serius, jika kamu tidak mengambil tindakan apapun pada saat kritis malam itu, mungkin kita semua akan dijebak oleh Lu Pengfei saat dia merancang skema tersebut. Hehe, orang lain belum mengenali Anda, tetapi saya mengenalinya pada pandangan pertama. Apa kamu tahu kenapa? Mengapa? Liu Kuang bertanya tanpa sadar. Wang Xiaoqi menyeringai, hahaha, kamu mengakuinya. Anda sudah mengakuinya, baru saja kamu mengakuinya, bagaimana kamu bisa menyangkalnya? Wajah Liu Kuang menjadi hitam. Tanpa diduga karena kecerobohannya, ia ditipu untuk mengatakan yang sebenarnya oleh Wang Xiaoqi yang licik. Haha, karena kita berteman, mari kita berhenti di sini. Ayo minum, kalau kamu selalu bersikap dingin seperti ini dan berwajah seperti itu setiap hari, kamu akan mudah disalahpahami oleh orang lain. Ditambah lagi, jika kamu berperilaku seperti itu, tidak ada gadis yang akan menyukaimu, Wang Xiaoqi berkata tanpa henti. Lagi pula, apakah kamu merasa malu berteman dengan kami? Anda tidak bisa hidup dengan wajah panjang. Liu Kuang mencoba menjauh sedikit karena dia tidak terbiasa dengan keramahan Wang Xiaoqi dan memiliki suasana hati yang hiruk-pikuk.
Apakah Wang Xiaoqi seorang wanita di kehidupan sebelumnya? Wanita yang sangat bertele-tele, agar tidak diganggu oleh pria yang bertele-tele itu, Liu Kuang harus mengambil botol dan meneguk anggur. Hahaha, tidak apa-apa, ayo lanjutkan, selamat minum. Wang Xiaoqi menjadi tidak pernah puas. Liu Kuang tidak berdaya, dan dia meneguknya. Aku tidak pernah menyangka kamu benar-benar bisa minum. Ayo, atas nama persahabatan, mari kita minum botol demi botol untuk melihat siapa yang bisa menghabiskan minuman ini. Wang Xiaoqi sangat bersemangat. Liu Kuang meminum begitu banyak anggur untuk pertama kalinya dan dia merasa pusing, tetapi sepertinya tidak terlalu buruk untuk meminum anggur semacam itu secara berlebihan. Dia mengangkat botol dengan linglung dan meminum seteguk besar. Lalu tiba-tiba dia memiliki keinginan untuk berteriak. Wang Xiaoqi tersenyum licik. Kasihan kakak senior yang dingin, kamu begitu cepat disesatkan. Hehe, apa yang dikatakan kakak senior Ding sepertinya benar. Banyak orang yang bersikap dingin secara dangkal namun memiliki keinginan yang kuat untuk berteman. Mereka tidak mudah bergaul, jadi mereka membutuhkan Anda untuk mengambil inisiatif. Selain itu, orang-orang seperti Liu Kuang adalah orang yang menyendiri dan sombong, tetapi mereka berpikiran murni dan sangat mudah untuk menipu mereka. Jadi hal itu berkembang menurut taktik yang tidak biasa. Ketika jamuan makan malam hampir usai, orang-orang menyaksikan pemandangan yang tidak dapat dipahami dan tak terbayangkan. Liu Kuang, orang gila yang selalu dingin dan tidak banyak bicara, mengubah citra sebelumnya dan duduk bersama Wang Xiaoqi di tanah. Mereka memegang botol anggur setengah telanjang dan memainkan permainan menebak. Jari sekeras-kerasnya dengan wajah merah dan leher bengkak. Saya pasti melihat orang yang salah, Li Yunqi menggosok matanya. Apa yang telah terjadi? Xiao Chengxuan tidak mengerti apa yang dilihatnya. Hai, siapa pria yang duduk di samping Xiaoqi? Dia sangat mirip Liu Kuang, Ren Xiaoyao bertanya dengan heran. Pada saat itu, hei, hai, kalian bertiga, ya, kalian, cepat kemari. Berdiri di dekatnya untukku. Dia pasti bertindak tanpa malu-malu. Tidak mungkin saya kalah terus-menerus dari Wang Xiaoqi dengan kapasitas reaksi saya. Dia pasti curang. Liu Kuang berbalik dan melihat tiga orang, dia melambaikan tangannya pada mereka. Mustahil, apakah itu benar-benar si gila Liu Kuang? Tiga orang merasa dunia tampak sedikit berantakan. Perjamuan itu diatur dengan cermat oleh Wang Xiaoqi dan berlangsung hingga larut malam. Banyak orang yang mabuk keesokan harinya. Kedua gadis Yu Juyao dan Murong Yanzi pergi pada tengah malam. Saat mereka pergi, dengan ekspresi muram mereka enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Ding Hao. Bergabung dengan 6 puncak dan 6 pangkalan adalah suatu kemuliaan dan peluang yang mengagumkan, tetapi itu juga berarti semakin keras dan rajinnya berkultivasi. Manajemen sekte ini lebih ketat. Mereka tidak akan sesantai murid biasa. Dalam waktu yang lama, mereka tidak akan bertemu satu sama lain. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan bertemu selanjutnya. Ding Hao juga merasa sedikit sedih. Dia merasa pernah menyaksikan adegan seperti itu sebelumnya. Seperti setiap wisuda di kehidupan sebelumnya, teman sekelas berkumpul dan saling mengucapkan selamat tinggal. 5 akademi murid nominal itu seperti sekolah besar, dan dalam kurun waktu 1 tahun, banyak remaja yang mengembangkan perasaan yang sangat mendalam. Saat ini, karena berbagai alasan, mereka akan berpisah sementara. Bagi banyak orang, perpisahan itu berarti mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi selama sisa hidup mereka. Sambil mengucapkan selamat tinggal, Ding Hao memberi Yu Juyao dan Murong Yanzi hadiah untuk mereka masing-masing. Hadiah untuk Yu Juyao adalah gelang penyimpanan kecil berwarna hijau dan tampak seperti zamrud yang mengalir dengan kemegahan cerah dan anggun. Dengan prasasti khusus berkarakter Tionghoa Ding Hao, gelang itu diukir dengan puisi terkenal, dalam mutiara yang diterangi cahaya bulan, lihatlah air mata di mata Putri Duyung. Dengan kegembiraan yang terbakar matahari, biarkan batu giok biru menguap. Gelang itu tidak hanya dapat menyimpan item dan menginspirasi tulisan di dalamnya pada saat kritis, tetapi juga dapat digunakan sebagai senjata pertahanan ajaib. Hadiah untuk Murong Yanzi adalah lapisan cinta yang disempurnakan dengan kulit ular emas. Bahan bakunya adalah kulit monster ular raksasa Pangeran Iblis dari celah es bawah tanah di Gunung Naga Salju. Armor itu disempurnakan oleh Ding Hao dengan metode khusus dan diukir dengan 10 karakter Tiongkok dengan cara memotong segel, selambat hutan, seagresif api,
kokoh seperti gunung, untuk mempertahankan serangan dengan upaya penuh oleh atasan di tingkat Grandmaster Primordial dan untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatan gerakan Murong Yanzi. Hadiah telah disiapkan sebelumnya oleh Ding Hao. Dalam budidaya biasa dengan senjata ajaib di bawah instruksi Master Pedang, kedua hadiah itu telah disempurnakan berulang kali oleh Ding Hao. Bahan mentahnya diperoleh dari tubuh monster super dari celah es bawah tanah di Gunung Naga Salju dan merupakan bahan langka dan misterius. Selain itu, teknik pemurnian Ding Hao berasal dari keterampilan Master Pedang dari zaman kuno, sehingga kedua hadiah tersebut dapat dianggap sebagai karya seni berkualitas tinggi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kedua gadis itu, Ding Hao merasa tertekan dan segera mabuk. Itu adalah pertama kalinya Ding Hao memanjakan dirinya sepenuhnya dan mabuk sejak ia lahir. Kemudian dia memasuki kondisi mimpi redup, mengalami serangkaian mimpi aneh. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama hal itu terjadi. Di pagi hari Ding Hao terbangun dalam keadaan linglung dan dia menemukan bahwa dia sedang berbaring di bangku batu. Dengan selimut kulit binatang, sinar matahari menembus dedaunan pohon besar menyinari wajahnya dan rasa hangat membuatnya merasa mabuk. Li Yiruo, dengan senyuman manis dan tenang yang langka, duduk di sampingnya dengan tenang. Dengan handuk putih di tangan gadis itu, dia membersihkan noda anggur Ding Hao dengan hati-hati. Dia lembut dan lembut, wajahnya yang cantik dan murni memiliki kecantikan yang luar biasa di bawah sinar matahari pagi yang kemasan. Saudara Hao, apakah kamu sudah bangun? Li Yiruo memberikan senyuman mempesona. Ding Hao membuka mulutnya dan merasa sedikit pusing. Dia duduk bersandar pada bangku batu dengan tangannya. Dia menemukan bahwa setelah pesta pora, seluruh halaman menjadi berantakan. Dia bahkan tidak tahu di mana Wang Xiaoqi dan yang lainnya berada. Hanya Li Yiruo dan dia yang ada di halaman. Ada sedikit rasa lelah di sela-sela alisnya. Rupanya dia tidak bisa tidur nyenyak. Kamu tidak tidur sama sekali. Tanpa alasan apapun, Ding Hao tiba-tiba merasa kasihan padanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangannya. Ada sedikit rona merah di pipi Li Yiruo. Namun, dia tidak menarik tangannya dan membiarkan Ding Hao memegang tangan kecilnya yang halus dan halus. Dia tersenyum dan berkata, kamu minum terlalu banyak tadi malam dan terus muntah. Anda juga meneriakkan beberapa nama aneh. Semua yang lain pergi, dan kakak senior Lilan memintaku untuk tinggal dan menjagamu, kalau kamu masuk angin. Lilan, Ding Hao terkejut beberapa saat. Dia bertanya-tanya apa yang direncanakan Lilan. Dia tahu bahwa budidaya Kisaya hampir mencapai tingkat Grandmaster Primordial. Bahkan jika aku tidur di atas balok es, aku akan baik-baik saja. Mengapa dia dengan sengaja meminta Li Yiruo untuk menjagaku? Ding Hao memegang tangan gadis itu secara impulsif. Dia merasa seolah sedang memegang benda terbaik di dunia. Tangannya yang lembut dan halus sangat mempesona. Ding Hao ingin melepaskan tangannya, tapi kemudian dia berpikir itu tidak pantas untuk dilakukan. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Kemudian Ding Hao perlahan duduk dan berkata dengan santai, "Oh, apa aku menyebutkan banyak nama aneh? Apa yang aku bilang? Misalnya, Anda mengatakan, orang yang tidak mengenal Wu Tenglan menonton film dewasa, dengan sia-sia, pekerjaan meninggal terlalu muda, Anda harus makan jeli tahu asin, bakar para homoseksual ini, saya pedang siap berperang, untuk Demacia, ke bidang keadilan, dan seterusnya." Li Yiruo yang memiliki ingatan yang baik menirukan apa yang dikatakan Ding Hao dengan jelas. Ding Hao segera berkeringat. Demacia ada sesuatu yang baik-baik saja. Bagaimana aku bisa mengucapkan Tenglan dengan lantang? Untungnya gadis ini tidak tahu apa itu film dewasa, jika tidak, citra anak muda sukses yang sudah lama saya pelihara bisa saja hancur, pikir Ding Hao. Oh, kalau begitu aku tidak mengatakan sesuatu yang aneh. Ding Hao berkata dengan malu-malu. Li Yiruo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, tidak. Oh itu bagus. Ding Hao menghela nafas lega dan dengan lembut mengendurkan tangan ramping gadis itu. Dia pergi ke sumur untuk mencuci muka dan kemudian merasa segar. Li Yiruo berbalik dan mengambil sapu untuk membersihkan halaman yang berantakan. Ding Hao berbalik dan melihat pemandangan itu. Itu mencapai bagian paling lembut di hatinya. Dia tidak sekeras itu. Untuk waktu yang lama, gadis ini setinggi seorang putri. Gadis yang dikagumi oleh hampir semua murid laki-laki dari 5 akademi itu terbiasa merendahkan segalanya. Namun, sejak kapan dia menelan harga dirinya dan mulai berkontribusi secara diam-diam?
Dia membawakannya makanan khusus, mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Zhang Fan, memukuli Jiang Feng dengan marah, dan bertahan di penjara yang suram dan dingin. Dia melakukan semua itu untuk siapa? Ketika mereka pertama kali bertemu, dia sombong dan mendominasi. Untuk siapa dia berubah total dalam waktu 1 tahun? Biarkan saja, Ding Hao mengambil sapu dari tangan Li Yiruo dan membuangnya ke samping. Yiruo, aku akan mengantarmu pulang. Selamat beristirahat. Oke, gadis cantik itu mengangguk patuh tanpa mengatakan apapun lagi. Lalu dia berjalan keluar halaman bersama Ding Hao. Malam sebelumnya sudah lama berlalu. Namun, tampaknya waktu semakin cepat dan puluhan tahun telah berputar di halaman besar para murid biasa. Ketika Ding Hao keluar dari gerbang, dia terkejut saat mengetahui bahwa 5 akademi yang sibuk telah berubah menjadi sunyi dalam semalam. Barang-barang keperluan sehari-hari ada di mana-mana dan beberapa di antaranya terbang tertiup angin. Hanya ada beberapa orang yang berkeliaran di jalan. Tidak ada kesibukan untuk berkultivasi, tidak ada jemaat di aula urusan militer, tidak ada geraman dari instruktur. Tampaknya kota itu telah berubah menjadi kota kosong dalam semalam. Ding Hao tahu itu karena banyak orang yang gagal pada akhirnya. Mereka harus mengakhiri karir mereka sebagai murid nominal dan meninggalkan sekte pencari ilmu pedang dengan sedih. Seluruh area dari 5 akademi akan dikosongkan untuk kelompok murid nominal berikutnya. Putaran lainnya akan segera dimulai. Pada masa itu, masyarakat cenderung merasa sedih. Tidak diketahui kapan tangan kecil Li Yiruo yang halus memegang telapak tangan Ding Hao lagi. Semuanya sangat alami. Mereka tidak berkata apa-apa, dan berjalan berdampingan di sepanjang jalan yang gelap. Pepohonan sudah membuka daunnya, rumput hijau di kedua sisi jalan setapak sangat indah. Ding Hao belum pernah merasa setenang ini sebelumnya. Mereka telah tiba di Akademi nomor 8 dari Akademi Kaos Merah Barat sebelum mereka menyadarinya. Li Yiruo telah tinggal di sana selama setahun. Ding Hao terkejut saat mengetahui bahwa Li Yiruo telah pergi ke akademinya berkali-kali, tetapi itu adalah pertama kalinya dia pergi ke tempatnya. Ketika mereka sampai di gerbang, 2 gadis cantik berjubah merah keluar dari akademi. Ada beberapa murid laki-laki yang bermartabat mengikuti mereka, yang sopan santunnya baik. Jelas sekali, mereka adalah para jenius muda yang telah berhasil dan bertahan di sekte. Di antara mereka ada Fang Tianyi dengan jubah kebiruan. Mereka keluar dari akademi dengan membawa paket besar sambil tertawa gembira. King Tan, Tianyin, apakah kamu akan pindah secepat ini? Li Yiruo bertanya. Li Yiruo melangkah maju dengan cepat. Kedua gadis itu adalah teman sekamarnya, yang masuk dalam daftar 200 teratas. Tidak buruk bagi mereka untuk memasuki inti dari sekte pencari ilmu pedang. Mereka telah hidup bersama selama setahun. Hubungan mereka baik. Li Yiruo merasa sangat sedih saat melihat mereka pergi. Hei, Yiruo, kamu akhirnya kembali. Kami telah menunggumu sejak tadi malam. Kenapa kamu tidak kembali kepada kami? Bagaimana kamu bisa melupakan janji kita? Kamu meninggalkan teman demi seorang laki-laki, keluh Tianyin, sepertinya tidak puas. Dia adalah seorang gadis kecil yang lucu dengan wajah gemuk. Li Yiruo menunjukkan sedikit penyesalan. Memang benar, ketiga gadis kecil itu berencana berbicara dari hati ke hati pada malam sebelumnya. Siapa tahu dia harus merawat Ding Hao yang mabuk sepanjang malam. Dia hampir melewatkan kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kedua teman sekamarnya. Tidak apa-apa, sudah cukup lama, kamu seharusnya tahu kalau Yiruo kita akan melupakan segalanya saat melihat kakaknya Hao. Mari kita maafkan dia, Gadis lain, King Tan, berkata dengan nada bercanda. Ketika dia mendongak dan melihat Ding Hao dari jauh, dia terkejut. Ding Hao, sebagai murid nominal paling terkenal dari 5 akademi, tidak mungkin tercapai seperti dewa. Baik King Tan maupun Tianyin mengenalnya. Bahkan untuk sementara, kedua gadis itu naksir si jenius. Gosip tentang Ding Hao pernah menjadi topik paling rahasia di antara 3 gadis di Akademi nomor 8 Akademi Baju Merah Barat. King Tan dan Tianyin sangat iri pada Li Yiruo. Itu bukan hanya karena Li Yiruo terlihat memukau tetapi juga karena dia berani berpikir dan bertindak. Di antara murid nominal dari 5 akademi, ada banyak murid perempuan yang naksir Ding Hao. Namun, hanya Li Yiruo yang cukup berani untuk menunjukkan perasaannya kepada Ding Hao secara terus terang. Tentu saja, murid perempuan dari 5 akademi tidak akan menggoda Ding Hao setelah melihat Li Yiruo merayunya.
Li Yiruo adalah gadis tercantik di 5 akademi. Selain itu, dia memiliki bakat yang luar biasa dalam berkultivasi. Dia adalah murid perempuan yang paling mempesona. Murid perempuan lainnya dikerdilkan olehnya. Dia adalah gadis impian dari hampir semua murid laki-laki. Semua gadis lain mengira mereka tidak bisa mengalahkan Li Yiruo yang secantik peri. Di mata banyak orang, Ding Hao dan Li Yiruo diciptakan sempurna untuk satu sama lain. Namun, Tianyin dan King Tan tahu bahwa Li Yiruo melakukan banyak hal untuk mendapatkan Ding Hao. Ding Hao selalu menyendiri. Dia menghilang begitu saja selama setengah tahun. Mereka tidak seperti pasangan cinta lainnya yang melakukan kencan romantis dan membuat janji cinta yang hikmat. Dalam hubungan mereka, Li Yiruo adalah pemberi yang rela. Selama ini, sebagai teman sekamar Li Yiruo, mereka belum pernah melihat Li Yiruo kembali ke Akademi Timur dengan kemeja hijau dikawal oleh Ding Hao. Jadi, ketika Tianyin mendongak dan melihat Ding Hao, dia terkejut. Apa yang spesial hari ini? Anehnya, Ding Hao yang jauh mengantar Yiruo pulang. Pikir Tianyin. Mereka segera menenangkan diri dan merasa bahagia untuk teman sekamar mereka. Setelah sekian lama, Ding Hao yang keras kepala akhirnya mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia tahu bahwa dia seharusnya mengantar pacarnya pulang. Yiruo, selamat untukmu, kata Tianyin. Dia diam-diam menabrak Li Yiruo dengan bahunya dan tersenyum. Dia benar, Yiruo, kamu sudah mengalami masa sulit begitu lama. Pacarmu yang tergila-gila pada kultivasi akhirnya tahu bagaimana mencintaimu. King Tan juga bertemu dengan teman sekamarnya dengan penuh semangat. Meskipun Li Yiruo terkadang memiliki temperamen buruk dan sombong, dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan kedua teman sekamarnya karena dia sangat toleran. Ucapan selamat dari kedua teman sekamarnya mengingatkan Li Yiruo bahwa Ding Hao selalu memegang tangan kecilnya. Dia merasakan gelombang kegembiraan. Dia berkata dengan anggun, "Terima kasih, oh iya, kamu akan pindah ke daerah mana?" "Ke area penerbangan ke-6. Meskipun ini adalah pinggiran inti dalam, tidak buruk bagi kita untuk tetap berada di sekte. Kami bisa mendapatkan akses ke banyak sumber daya budidaya dan manual budidaya," kata Tianyin. Kemudian dia memikirkan sesuatu dan bertanya, "Yiruo, dengan pangkat tinggimu, kamu bisa memasuki 6 puncak dan 6 istana. Puncak mana yang kamu pilih?" Li Yiruo berkata tanpa ragu-ragu, "Tentu saja saya memilih Water Sword Peak. Saya memiliki meridian properti air. Panduan air Jiu Yukui adalah metode kultivasi terbaik bagi saya, inilah yang dipilihkan saudara saya Hao untuk saya." Puncak pedang air, itu bagus. Dikatakan bahwa puncak pedang air menempati peringkat tinggi di antara 6 puncak dan 6 istana, namun, Yiruo, Ding Hao telah membuat Anda ketagihan. "Kamu selalu menuruti nasihatnya," kata King Tan tanpa ekspresi. Li Yiruo tersenyum dan berkata, "Saudara Hao benar. Tentu saja saya menuruti nasihatnya." Teman sekamarnya menyerah dan meringis tak berdaya. Di samping gadis-gadis itu, Fang Tianyi berdiri diam karena terkejut. Dia jelas tidak menyangka Ding Hao akan pergi ke sana. Dia menatap Tianyin dan kemudian menatap langsung ke mata Ding Hao. Pendekar pedang muda yang pendiam itu langsung tersipu malu dan menyapa mereka dengan malu-malu. Setelah terkejut, Ding Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup. Benar-benar kejutan, Fang Tianyi, seorang pria dingin yang hanya tahu cara berkultivasi dan mengabdi pada latihan pedang, telah mendambakan cinta dan terhubung dengan seorang murid perempuan. Tampaknya gadis bernama Tianyin adalah orang yang ada di hatinya. Dia adalah teman sekamar Li Yiruo. Pikir Ding Hao, meskipun gadis-gadis itu berbicara dengan suara rendah, apa yang mereka katakan saat itu berada dalam pendengaran Ding Hao. Ketiga gadis itu mengobrol lama sebelum mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain dengan sedih. Fang Tianyi berjalan melewati Ding Hao sambil menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gadis bernama Tianyin mengambil beberapa langkah dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berbalik, menatap Ding Hao dan tiba-tiba berkata, "Saudara Ding Hao. Bolehkah aku bicara denganmu?" Tianyin memberanikan diri untuk mengatakannya. "Yah, tentu saja, kakak senior Ding, kamu adalah orang yang memiliki hak istimewa dengan pangkat tinggi. Tapi aku mohon kamu tidak mengecewakan Yiruo. Tahukah kamu betapa dia telah menderita untukmu?" Tianyin berkata dengan serius. Dia tidak tahu bagaimana dia berani berbicara dengan Ding Hao seperti itu. Di masa lalu, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyapa Ding Hao. Ding Hao terkejut beberapa saat,
lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kakak senior Ding, ada yang ingin saya katakan juga. Kamu tahu apa? Yiruo menghabiskan banyak waktu setiap hari menyiapkan makanan untuk Anda. Dia memilih sendiri setiap bahan dan membayar mahal untuk itu. Terlebih lagi, dia bahkan pergi ke hutan belantara untuk mencari bahan-bahan di menu. Anda seharusnya tahu bahwa meskipun masakan Yiruo tidak terlalu enak, semua bahannya adalah ramuan spiritual kelas atas yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi. Secara keseluruhan, makanan itu menghabiskan jutaan uang dan banyak waktu. Jadi dia hanya sempat berlatih pada tengah malam. Untuk waktu yang lama, dia hanya tidur 2 atau 3 jam sehari. Gadis muda King Tan menambahkan. Ding Hao mengangguk karena malu. Ding Hao sedikit terkejut. Sebenarnya dia sedikit terkejut saat Li Yiruo berhasil masuk 20 besar dalam ujian akhir tahun. Tapi saat ini, setelah mendengar apa yang dikatakan King Tan, semuanya masuk akal. Karena Li Yiruo yang memiliki bakat luar biasa berkultivasi dengan keras, dia harus mencapai prestasi seperti itu. Untuk waktu yang lama, saya hanya tahu sedikit tentang Li Yiruo, pikir Ding Hao. King Tan, Tianyin, saudara Hao mengetahui semua itu. Kamu sangat bertele-tele. Li Yiruo menyela kedua teman sekamarnya, menyelamatkan Ding Hao dari rasa malu. Tidak, Yiruo, itu benar, terima kasih sudah memberitahuku banyak hal. Saya benar-benar jahat sebelumnya, Ding Hao berkata kepada gadis-gadis itu dengan nada meminta maaf. Saya minta maaf. Aku seharusnya datang ke sini sejak lama untuk bertemu denganmu. Aku sangat menyesal. Ini adalah hadiah pertemuan pertama. Ding Hao berkata dan mengeluarkan 2 kotak Gyokcian dari cincin penyimpanannya. Ini hadiah gratis dari kakak senior Ding. Kami mendapat manfaat berkat Yiruo. Sebagai teman sekamar dan sahabatnya, kami akan menerima mereka. Gadis-gadis yang bersemangat membuat wajah dan mengambil kotak batu Gyokcian dari Ding Hao. Kamu adalah teman Yiruo. Kalau begitu, kamu juga temanku. Jika Anda membutuhkan, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada saya, kata Ding Hao tulus. Gadis-gadis itu mengatakan semua itu dengan tulus, yang berarti mereka sangat peduli pada Li Yiruo. Ding Hao sangat tersentuh oleh hal itu. Benar-benar, terima kasih kakak senior Ding. Oh itu bagus. Saat kami diintimidasi oleh orang lain, bisakah kami menggunakan nama Anda untuk mengancam mereka? Gadis-gadis itu bertanya dengan berlebihan dan melompat karena kegirangan. Faktanya, mereka tahu betul bahwa merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk mendapatkan janji dari seorang jenius seperti Ding Hao. Sejak saat itu, mereka hampir bisa berperan sebagai penindas dan tidak ada murid batin yang berani menyinggung perasaan mereka. Yah, jangan berbuat jahat. Ding Hao berkata dengan malu. Teman sekamar Yiruo sangat menarik. Wajah lembut Li Yiruo penuh dengan senyuman dan kepuasan. Melihat apa yang terjadi, dia tiba-tiba meneteskan air mata. Sikap Ding Hao terhadap teman-temannya membuatnya bahagia. Dia berpikir, setelah sekian lama, apakah usahaku akhirnya membuahkan hasil? Apakah Ding Hao yang keras kepala akhirnya tergerak olehku? Hai, ini obat mujarab. Sungguh spiritualitas yang kuat, saya khawatir itu berada di atas level 4, kata Tianyin dan dengan santai membuka kotak giok itu. Ada pil aquamarin seukuran lengkeng yang mengeluarkan cahaya berkilauan. Ki spiritual yang kaya dilepaskan dari pil, langsung mengelilinginya. Tianyin tercengang, bahkan suaranya sedikit bergetar. Jadi milikku, pilnya, terlalu berharga, kakak senior Ding, kita tidak bisa menerima hadiah yang begitu berharga, kata King Tan dan dia juga tercengang. Setelah sangat terkejut, mereka bertekad untuk mengembalikan kotak giok tersebut. Apa yang mereka lakukan membuat Ding Hao sangat menghargai mereka. Karena kamu adalah sahabat Yiruo, terimalah hadiahku. Kedua, pil penghasil Ki, ini dibuat oleh saya. Mereka dapat menyelamatkan Anda dari mengolah Ki dengan sungguh-sungguh selama setahun. Tidak ada efek samping, pilnya aman. Ding Hao tersenyum dan mendorong kotak giok itu kembali. Yah, gadis-gadis itu ragu-ragu. Setelah apa yang dikatakan Ding Hao, mereka semakin terkejut. Mereka berpikir, pil penghasil Ki, dapat menyelamatkan kita dari berkultivasi Ki dengan sungguh-sungguh selama setahun. Tanpa efek samping apapun. Efeknya sungguh menakjubkan. Jika bukan karena status Ding Hao, dia akan dianggap orang gila jika mengatakan demikian. Tianyin, King Tan, saudara Hao tidak pernah mengambil kembali hadiah yang dia kirimkan. Jadi, jangan ragu untuk menerimanya,
kata Li Yiruo sambil tersenyum. Gadis-gadis itu kemudian menerima hadiah berharga itu dengan bingung. Mereka bahkan lebih terkejut dengan kekuatan Ding Hao. Ternyata kakak senior Ding Hao hanya menunjukkan sebagian dari kekuatan tempurnya di arena. Dia juga mahir dalam ramuan. Dengan membuat ramuan yang luar biasa, dia setidaknya adalah apoteker ramuan tingkat ketiga. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Pantas saja Yiruo, gadis cantik dan sombong, telah melakukan banyak hal untuknya selama setahun terakhir tanpa mengeluh atau menyesal. Ding Hao memang pria yang menawan dan unik, pikir mereka serupa. Setelah mengucapkan selamat tinggal sebentar, Tianyin, King Tan, Fang Tianyi dan yang lainnya berjalan ke bagian yang lebih dalam dari gunung berkabut dengan membawa barang bawaan mereka. Kemudian mereka menghilang di jalur pegunungan terjal di kejauhan. Salah satu manfaat besar menjadi murid batin adalah mereka dapat tinggal di daerah dengan ki spiritual lebih banyak yang kondusif bagi kemajuan kultivasi. Akibatnya, Li Yiruo tinggal di Akademi nomor 8 sendirian. Kamu lelah sepanjang malam, istirahatlah sekarang, kata Ding Hao. Dia mengantar Li Yiruo ke kamarnya dan menata rambut panjangnya yang halus menutupi dahi di belakang telinganya. Saudara Hao, tolong temani saya duduk di halaman sebentar. Saya akan pergi ke puncak pedang air besok, kata Li Yiruo. Dia menunjukkan ekspresi sedih. Gadis bodoh, istirahatlah dulu. Saya akan berada di halaman sepanjang waktu. Kita bisa bicara setelah kamu bangun, kata Ding Hao lembut. Li Yiruo tercengang. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Dia tanpa sadar berkata, bagaimana saya bisa melakukan itu? Waktu semakin mendesak, dan kamu perlu berkultivasi. Ding Hao mengelus hidungnya dan berkata, gadis baik. Anda adalah orang terpenting hari ini. Pergi dan istirahatlah. Li Yiruo tersipu. Tanpa berkata apa-apa, dia mengangguk dan menuju ke kamarnya. Ding Hao berjalan ke bangku batu di tengah halaman dengan perasaan sedikit kesal. Dia mendongak dan diam-diam memperhatikan dedaunan tumbuh dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Sebuah pohon kuno yang besar menunjukkan vitalitas yang luar biasa. Dan sinar matahari menyinari dahan dan dedaunan yang jarang, membuat orang merasa damai. Setelah mengatur suasana hatinya, Ding Hao duduk di bangku bersila dan mulai menyalurkan ki di tubuhnya. Lalu dia berkultivasi dengan tenang. Kepingan salju perak mengembun dari kehampaan. Mereka terbang mengelilingi Ding Hao seperti sekelompok peri putih. Mereka membuat Ding Hao merasa luar biasa dan bersemangat, seolah-olah dia terlepas dari kehidupan duniawi di kamar di belakang Ding Hao. Li Yiruo berdiri di dekat jendela dan dengan obsesif melihat ke belakang pemuda di halaman. Dia tidak pernah menyangka suatu hari nanti dia akan begitu terobsesi dengan seseorang. Setahun yang lalu, ketika dia pertama kali bertemu Ding Hao di samping kolam pembersih pedang, dia berpikir dengan angkuh bahwa alasan mengapa Ding Hao menyendiri adalah karena dia sebenarnya berusaha keras untuk mendapatkannya, tetapi saat itu terlintas dalam benaknya bahwa suatu hari dia melihat seorang pemuda kurus berkulit gelap di sisi kolam pembersih pedang. Faktanya, Li Yiruo telah mengetahui bahwa pemuda kurus berkulit gelap itu sebenarnya adalah seorang perempuan. Kemudian sesuatu yang indah terjadi antara dia dan Ding Hao. Li Yiruo juga mengetahui bahwa gadis itu juga telah bergabung dengan sekte pencari ilmu pedang dan dia bahkan menjadi murid garis keturunan misterius. Saat itu sore hari yang cerah dia melihat gadis berbaju merah berjalan di jalan setapak bersama Ding Hao. Li Yiruo selalu sangat percaya diri dengan dirinya sendiri, baik itu wajah maupun bakatnya. Tapi jika dibandingkan dengan gadis lapis baja merah, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak memiliki keuntungan. Tidak, dia bahkan dirugikan, karena gadis berbaju besi merah bernama Xie Jiyu tidak hanya cantik dan murni seperti dia, tetapi juga merupakan pejuang garis keturunan unggul yang memiliki darah dewa di nadinya. Kemudian dia memikirkan apa yang dikatakan saudara Hao ketika dia mabuk malam sebelumnya. Apa yang tidak dia katakan kepada Ding Hao adalah bahwa dia mendengar beberapa kata yang tidak jelas dan nama 3 wanita yang sangat dekat dengan Ding Hao. Salah satunya disebut Ding Keer. Li Yiruo tahu bahwa dia adalah adik perempuan Ding Hao yang hilang. Nama kedua adalah miliknya. Ding Hao meneriakkan namanya 11 kali dalam mimpinya. Li Yiruo sangat bersemangat sampai Ding Hao yang tidak sadarkan diri meneriakkan nama Jiyu. Kemudian dia menjadi sedikit kecewa. Ding Hao meneriakkan nama Xie Jiyu sebanyak 36 kali. Saudara Hao, jika kamu benar-benar menyukainya, maka aku
Pikir Li Yiruo sambil berdiri diam di depan jendela dan menatap punggung Ding Hao dengan obsesif. Dia memiliki perasaan campur aduk. Setelah sekian lama, dia akhirnya lelah dan pergi tidur. Lambat laun, dia tertidur. Lalu, suara gemerisik dedaunan di luar terdengar olehnya. Li Yiruo membuka matanya dan menemukan ruangan itu redup. Cahaya bulan yang terang masuk melalui jendela dan menyinari lantai kebiruan. Cahaya bulan tampak seperti embun beku keperakan. Apalagi angin sejuk masuk melalui jendela. Apakah cuacanya berangin? Kata Li Yiruo. Li Yiruo dengan malas berbaring dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia segera bangkit dan melihat keluar jendela. Dia berseri-seri karena terkejut dan senang. Pasalnya di halaman, sosok itu masih duduk diam di atas bangku batu. Saudara Hao tidak pergi. Dia tetap tinggal di halaman. Hati gadis cantik itu, pada saat itu, seakan dipenuhi sesuatu. Kutu, setetes hujan jatuh dari langit. Hai, apakah akan hujan? Li Yiruo berkata pada dirinya sendiri. Suara tetesan air hujan semakin deras. Lalu hujan turun deras. Serangkaian hujan turun dan menghalangi pandangan Li Yiruo. Pohon-pohon besar, bangku batu, dan punggung Ding Hao tampak menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Dia merasa seolah-olah kehilangan segalanya secara tiba-tiba. Kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya merayapi Li Yiruo. Dia merasa seolah-olah Ding Hao benar-benar menghilang di tengah hujan lebat. Tanpa pikir panjang, dia membuka pintu dan berlari keluar. Terlepas dari hujan lebat, dia berteriak, "Saudara Hao." Astaga, sosok itu bergerak cepat. Ding Hao mendatanginya hampir dalam sekejap. Dia meraih tangan putih halusnya dengan penuh perhatian dan berkata, "Mengapa kamu kehabisan hujan? Anda basah kuyup." "Saya di sini, baiklah, Yiruo, apa yang terjadi?" Ding Hao bersinar dengan cahaya perak. Itu seperti layar cahaya tak kasat mata yang melindungi Li Yiruo dari dinginnya hujan. Itu adalah hujan pertama di musim semi. Li Yiruo memeluk Ding Hao. Dia masih shock dan tidak berkata apa-apa. Setetes air mata mengalir di wajahnya. Dia menangis. Li Yiruo tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat punggung Ding Hao menghilang dari pandangannya, dia benar-benar diliputi oleh kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia selalu benci menangis yang merupakan tanda kelemahan. Tapi saat itu, dia berlinang air mata. Dipeluk oleh gadis itu, Ding Hao tiba-tiba menjadi kaku. Bahkan jika dia menghadapi musuh yang kuat seperti Mu Tianyang dan menguasai Void, dia tidak akan gugup. Tapi dia gemetar saat ini. Dia merasakan tubuh lembut yang gemetar di pelukannya. Dia ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengulurkan tangan, memeluk gadis tercantik di antara murid nominal dari 5 akademi. Tidak diketahui mengapa pada saat Ding Hao memeluk gadis impian dari semua murid laki-laki, dia tidak merasa bersemangat sama sekali. Sebaliknya, dia merasa protektif terhadapnya. Hujan turun deras. Di tengah hujan lebat, Ding Hao dan Li Yiruo saling berpelukan dalam waktu yang lama. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Area luas murid nominal akhirnya menjadi kosong. Semua murid nominal pergi ke tempat asal mereka. Para tukang dari sekte telah membersihkan tempat yang menunggu kumpulan murid nominal baru yang akan menjadi pemilik tempat itu setelah beberapa tes sebulan kemudian. Ding Hao secara pribadi mengirim Li Yiruo ke puncak pedang air 2 hari sebelumnya. Sebelum berpisah, Ding Hao menyerahkan sebotol pil pengumpul kui suiki yang dibuat sendiri kepada Li Yiruo. Dia juga memberinya satu set formasi taktis bertuliskan batu giok yang bermanfaat untuk budidaya. Menggunakan formasi taktis itu untuk melatih latihan sifat air, akan lebih efisien. Ding Hao menghabiskan banyak sumber daya budidaya dalam mengatur segalanya untuk Li Yiruo di puncak pedang air. Sehari sebelumnya, Fang Tianyi, Li Chanyang dan teman-teman lainnya juga mengucapkan selamat tinggal kepada Ding Hao dan pergi ke puncak yang mereka pilih untuk mulai berkultivasi lebih jauh. Yang membuat Ding Hao puas, Dumbo Vajra yang tidak termasuk dalam 20 teratas secara tidak sengaja dipilih oleh kepala puncak pedang langit, dan dia menjadi murid puncak pedang langit. Dengan begitu, Dumbo Vajra pun menjadi murid penerus inti batin. Selain itu, ia bergabung dengan Sky Sword Peak yang merupakan puncak paling kuat di antara 6 puncak dan 6 istana. Hal itu bisa menebus penyesalan banyak orang dibandingkan dengan kesibukan orang lain. Wang Xiaoqi hidup cukup santai. Sekte ini tidak ketat terhadap murid luar. Penugasan latihan sehari-hari mereka bahkan lebih rendah dibandingkan dengan tugas murid nominal. Wang Xiaoqi sendiri tidak terlalu tertarik dengan latihan.
Dia menaruh seluruh perhatiannya pada pengelolaan operasi dunia surgawi, dan dia semakin seperti orang kaya. Selain itu, dia bisa punya waktu untuk mengantar Ding Hao pergi karena kehidupannya yang santai. Ding Hao berdiri di depan pintu setelah dia mengemas semuanya di halaman nomor 8. Dia akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada tempat dia tinggal selama lebih dari setengah tahun dan menuju pegunungan. Evil Moon, si kucing iblis, akhirnya berhenti menghilang pada periode itu. Ia menyipitkan mata dan berdiri di bahunya, dan ia tidak sabar menunggu kehidupan di puncak yang tersembunyi pedang. Wang Feng, yang dulunya adalah seorang ksatria hitam botak di desa Naga Darah mengikuti di belakang Ding Hao dengan riang. Identitasnya saat ini adalah menjadi pelayan Ding Hao. Sebenarnya, Wang Feng tidak pernah menyangka bahwa dia akan mampu berdiri di gerbang sekte pencari ilmu pedang suatu hari nanti. Selain itu, mustahil baginya untuk berharap bahwa ia dapat memiliki kesempatan untuk mengikuti Ding Hao, seorang jenius, dan memasuki puncak tersembunyi pedang dari legenda. Itu semua karena kucing yang dia sayangi dan takuti. Apakah itu takdirnya? Wang Feng mengikuti di belakang Ding Hao dengan riang dan bungkusan di punggungnya berisi beberapa peralatan khusus untuk melayani kucing Evil Moon. Dia jelas tahu saat ini bahwa jika dia bisa melayani dengan baik kucing yang berbicara itu, dia pasti bisa meroket dan mengikuti Ding Hao selamanya. Dari bandit bukit yang dicerca semua orang hingga posisinya saat ini, Wang Feng mengira kuburan leluhurnya pasti mengeluarkan asap. Dia puas. Ketika tatapan Wang Xiaoqi tertuju pada sosok Wang Feng, dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Ding Hao membutuhkan seseorang untuk tinggal bersamanya dan mengurus kehidupan sehari-harinya. Dia telah menemukan beberapa gadis yang berperilaku sangat baik dan patuh, tetapi mereka semua ditolak keras oleh Ding Hao. Saya berharap pria botak ini bisa menjadi pelayan yang berkualitas, pikir Wang Xiaoqi diam-diam, dan mau tidak mau dia menceritakan banyak hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari di dekat telinga pria botak itu. Ya, saya ingat semuanya. Tuan Tujuh, jangan khawatir. Aku akan melakukannya. Wang Feng tersenyum lebar saat dia menjawab. Dia membungkuk dan menggaruk, menepuk dadanya dan menjawab kata-kata Wang Xiaoqi. Dia tidak berani menyeratkan sedikit pun di depan Wang Xiaoqi. Xiaoqi, setelah aku pergi sementara, kamu bertanggung jawab atas anak-anak di daerah kumuh di belakang gunung. Akan ada tes masuk dalam sebulan dan saya berharap akan ada beberapa kandidat bagus yang muncul dari kelompok anak-anak ini. Ding Hao berbalik dan berkata, Kakak, Senior Ding, jangan khawatir. Kelompok anak-anak ini tidak akan menderita dengan kehadiran saudara Xing Cheng dan saya, kata Wang Xiaoqi sambil tersenyum. Berbicara tentang Zhao Xing Cheng, seorang pemuda yang juga berasal dari daerah kumuh, nilainya dalam ujian akhir-akhir tahun adalah umum dan bahkan tidak bisa masuk bagian luar. Namun, kemudian, Wang Xiaoqi menggunakan beberapa metode untuk mengirimnya ke tim penegakan pasar demi Ding Hao, dan dia menjadi pendekar pedang penegakan tingkat rendah. Bagi Zhao Xingcheng, merupakan hal yang luar biasa untuk secara resmi memasuki sekte pencari ilmu pedang dan membawa kemuliaan bagi leluhurnya dengan cara itu, sehingga dia bahkan tidak berani memikirkannya dalam mimpinya. Oleh karena itu, dia segera mengiyakan. Selain itu, dengan kehadiran Ding Hao, papan nama besar berhuruf emas, orang lain tidak berani mempermalukan Zhao Xingcheng. Orang itu sering kembali untuk mengajar anak-anak di Akademi Seni Bela Diri misterius tak terkalahkan ketika dia punya waktu. Oleh karena itu, Tiansu, seorang paman yang cabul, selalu tersenyum lebar setiap kali melihatnya. Zhao Xingcheng, seorang pria rajin, telah membagikan banyak karyanya. Mendengar kata-kata Wang Xiaoqi, Ding Hao mengangguk penuh percaya. Ketika mereka berbicara satu sama lain, mereka baru saja sampai di tepi wilayah tangga ketiga. Jika mereka masuk lebih dalam, itu akan menjadi zona inti dalam sekte tersebut. Wang Xiaoqi pasti tidak bisa masuk karena identitasnya, jadi mereka hanya bisa melambaikan tangan di sana. Ding Hao bertepuk tangan keras pada teman flatnya, yang dikenal melalui perkelahian. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Wang Xiaoqi dan berbalik. Melihat sosok Ding Hao dan orang lain menghilang di awan yang jauh, Wang Xiaoqi berbalik. Dia mengepalkan tinjunya dan diam-diam bersumpah di dalam pikirannya bahwa dia harus menyelesaikan rencana itu, untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi kakak senior Ding Hao. Ding Hao sangat buruk dalam menentukan arah. Hanya sedikit orang yang mengetahui hal itu. Wang Juefeng, orang yang sinis, hanyalah salah satu dari sedikit orang itu. Oleh karena itu,
dia menunggu Ding Hao di dekat wilayah tangga keempat terlebih dahulu. Posisi puncak tersembunyi pedang sangat misterius dan sulit ditemukan, jadi dia harus memimpin Ding Hao ke tempat itu. Wah, apakah itu senjata ajaib elang raksasa lagi? Ding Hao memandangi elang logam raksasa di kaki pria sinis itu, dan dia sedikit mengaguminya. Ketika dia pergi ke situs sekte di zaman kuno di pegunungan batu barat terakhir kali, dia bepergian dengan elang logam raksasa, yang terbuat dari pedang raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Ia melakukan perjalanan melalui awan dan dapat menempuh jarak 10.000 mil sehari, yang merupakan kendaraan yang sangat baik. Pada saat itu, Ding Hao hanyalah murid nominal, dan dia tidak berani berpikir terlalu banyak, tetapi saat itu, Ding Hao diam-diam memutuskan bahwa setelah dia memasuki puncak tersembunyi pedang, jika dia memiliki waktu luang, dia pasti akan menyempurnakannya, senjata ajaib untuk digunakan sebagai kendaraan sendiri. Itu tentu akan sangat mengesankan. Berat, berdirilah dengan mantap dan kita akan berangkat, hahaha. Pria sinis itu tertawa seperti anjing. Jelas sekali bahwa dia menikmati tatapan iri Ding Hao dan dia mengoperasikan senjata ajaib raksasa elang logam untuk terbang ke langit. Dalam sekejap, kendaraan itu seperti titik hitam kecil dan menghilang di ruang hampa yang dipenuhi kabut peri. Ini adalah pertama kalinya Wang Feng terbang begitu tinggi, dia kagum dan takut. Dia menangis di punggung elang raksasa dan menggigil seperti wanita. Puncak yang tersembunyi pedang adalah tempat yang sangat misterius. Itu bukan milik 6 puncak dan 6 kuil, juga bukan milik wilayah tangga dari sekte pencari ilmu pedang. Pria sinis itu mengoperasikan elang logam raksasanya untuk terbang dengan cepat dan melakukan perjalanan melalui puncak pedang yang menjulang tinggi. Ding Hao merasa seperti terbang dalam lukisan pemandangan, kabut peri menghiasi segalanya dengan misteri. Akhirnya, Ding Hao sama sekali tidak tahu ke arah mana dia berada. Ini dia, pria sinis itu tiba-tiba berbicara, dan senjata ajaib raksasa elang logam itu melaju dan bangkit secara tiba-tiba. Itu menyingkirkan cahaya perak dan racun di depan, dan puncak yang mengambang di ruang hampa muncul di depan orang-orang itu. Puncak yang melayang di udara. Wang Feng membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak mengerti apa yang dilihatnya. Apakah ini sebuah keajaiban, agar gunung seberat itu mengapung dengan santai seperti awan di antara awan dan kabut? Setelah terkejut di dalam hati, Ding Hao segera menyadari bahwa puncak terapung itu adalah karya prasasti dan senjata yang disempurnakan. Tampaknya sekte pencari ilmu pedang memang memiliki orang-orang baru yang tak terduga. Ahli prasasti umum atau penyuling senjata tidak dapat memurnikan puncak sebesar itu. Melalui pengamatan yang cermat, diketahui bahwa puncak terapung itu tidak tinggi, aneh, dan curam. Tingginya sekitar 100 meter, dan ada puncak-puncak kecil yang melayang di sekitar puncak itu pada jarak sekitar 1 kilometer, mereka terhubung dengan puncak yang tersembunyi pedang dengan rantai besi. Ding Hao sedikit melepaskan kesadaran ilahinya. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa seluruh puncaknya dipenuhi dengan prasasti yang tidak terlihat dan dibuat ulang, bersama dengan berbagai prasasti dan formasi lainnya. Juga, semacam senjata magis tambahan yang tertulis di gunung itu. Aura yang kuat menyelimuti seluruh puncak yang tersembunyi pedang. Yah, itu bagus. Ini menarik. Hanya berdasarkan informasi orang dalam dari puncak tersembunyi pedang, sekte pencari ilmu pedang dapat dilihat sebagai sekte dominan di Provinsi Salju. Master pedang menghela nafas dengan emosi dalam hati. Tampaknya tepat bagi Little Chapding untuk memilih puncak yang tersembunyi pedang. Master pedang berkata dengan sedikit terkejut, puncak yang tersembunyi pedang tidak sesederhana itu, hanya melayang di kehampaan. Saya bisa merasakan kekuatan yang kuat tersegel di dalamnya. Ding Hao diam-diam terkejut. Puncak yang tersembunyi pedang nampaknya luar biasa, karena bisa dipuji oleh kedua monster tua itu. Tidak heran jika hal itu memiliki pengaruh yang tak tertandingi di tingkat tinggi sekte pencari ilmu pedang, meskipun hal itu tidak banyak diketahui orang. Hati-hati, ekspresi pria sinis itu menjadi bermartabat. Dia mengeluarkan token perak kecil dari dadanya dan menjentikkan jarinya untuk mengirimkannya. Wah, ia terbang menuju puncak yang tersembunyi pedang. Ledakan, aura agung tiba-tiba meluas, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul. Itu seperti raksasa yang sedang tidur yang dibangunkan, lapisan tirai air transparan tiba-tiba muncul di sekitar puncak yang tersembunyi pedang. Token itu ditembakkan pada tirai air yang menakutkan, dan setelah jeda sebentar, sebuah terowongan oval terbuka.
Elang raksasa senjata ajaib dari logam itu berteriak panjang dan segera menyelam melalui terowongan oval itu. Tidak semua orang bisa mendaki puncak yang tersembunyi pedang. Bahkan seorang ahli super di alam kerajaan bela diri tidak mungkin menghancurkan surga tirai air dengan menyerangnya secara langsung, pria sinis itu menjelaskan kepada Ding Hao dengan bangga. Ding Hao mendecakkan lidahnya. Wow, rasanya seperti memasak daun bawang dengan daun bawang Cina. Sangat mengejutkan bahwa atasan yang berada di alam kerajaan bela diri mungkin tidak dapat memecahkan tirai air itu, karena tampaknya tidak ada atasan di alam kerajaan bela diri di seluruh provinsi salju. Apakah itu berarti tidak peduli seberapa kuat musuh yang ditemuinya, selama dia bersembunyi di puncak tersembunyi pedang, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Elang raksasa senjata ajaib mendarat di alun-alun seluas 100 meter persegi di puncak tersembunyi pedang. Tubuhnya bergetar, dan pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk tubuhnya bergesekan dan berdenting. Tiba-tiba ia menyusut menjadi elang berukuran normal dan dengan fleksibel melompat ke bahu pria sinis itu. Melihat kucing gemuk Evil Moon di bahunya dan elang di bahu pria sinis itu, Ding Hao menghela nafas. Evil Moon memperhatikan ekspresi Ding Hao, dan kemudian tiba-tiba ia melompat dengan marah dan berkata, "Mengapa kamu menghela nafas? Apakah kucing yang mulia dan murni lebih rendah daripada burung konyol yang penuh dengan logam dan tidak dapat berbicara?" Segera setelah ia selesai berbicara, Master Pig sedang menunggumu di pondok jerami. Senjata ajaib raksasa elang mengeluarkan suara dingin dan mekanis dengan matanya yang berkedip-kedip dengan lampu merah. Evil Moon tiba-tiba terpaku. Bisakah burung mekanik raksasa itu berbicara? Pria sinis itu tertawa dan menunjukkan jalan di depan. Dia berjalan menuju tepi alun-alun kecil itu. Di puncak yang tersembunyi pedang, pemandangannya sangat indah. Itu penuh dengan pepohonan hijau dan rumput lebat, kupu-kupu cantik dengan berbagai warna menari-nari di antara bunga dan bebatuan. Air berkelok-kelok mengalir dan rombongan koi berada di dalamnya. Air yang mengalir membentuk air terjun besar dan kecil sesuai dengan ketinggian medan. Bentuknya seperti perak atau ikat pinggang, dan suara airnya merdu, membuat tempat itu seperti negeri dongeng. Mengikuti pria sinis itu dan berputar beberapa kali di jalan berkelok-kelok itu, mereka segera sampai di halaman rumput tebing. Sebuah pondok jerami yang dibentuk oleh rumput muncul di depan mereka, dan sebatang pohon persik berada di samping pondok jerami itu. Bunga persik merah muda bermekaran dengan indah dan saat angin bertiup, bunga-bunga beterbangan, jatuh, dan terbang ke seluruh langit, sungguh menenangkan dan sangat indah. Sesosok tubuh tinggi berdiri diam di bawah pohon persik. Rambutnya yang liar, serta pakaian dan lengan panjangnya terayun tertiup angin. Dengan labu anggur tergantung di pinggangnya, dia kemungkinan besar akan naik. Dia tampak menjauhkan diri dari dunia dan memiliki aura yang tidak wajar. "Brat, kamu akhirnya datang." Sosok itu berbalik, dan dia adalah Qi Qingshan, monster tua. "Halo, Tuan," Ding Hao memberi hormat dengan tulus. Qi Qingshan mengangguk, menunjuk ke arah Wang Juefeng, pria yang sinis, dan berkata kepada Ding Hao, "Yah, orang ini memujaku sebagai master sebelum kamu, jadi kamu bisa memanggilnya kakak laki-laki tertua." "Kakak tertua," Ding Hao tercengang dan menoleh untuk melihat Wang Juefeng. Lalu, dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Tidak heran Wang Juefeng lah yang datang untuk membawanya ke puncak tersembunyi pedang, dan tidak heran posisi pria sinis di sekte pencari ilmu pedang selalu sedikit aneh. Kekuatannya tak terduga dan bahkan lebih kuat dari orang-orang seperti Lu Qi dan Yin Yifei. Dia bahkan bisa menantang Mu Tianyang dan tidak mati. Namun, ahli seperti itu hanyalah seorang guru kecil yang bertanggung jawab di Akademi Kaos Hijau Timur. "Tuan, Anda akhirnya bersedia menerima saya sebagai murid Anda lagi." Pria sinis yang biasa tertawa dan bercanda itu langsung berlutut saat mendengarnya. Air mata di matanya mengalir, dan seluruh tubuhnya menggigil karena kegembiraannya. Ding Hao kaget karena baru pertama kali dia melihat ekspresi seperti itu di wajah pria sinis itu. Bisakah sepatah kata pun dari Qi Qingshan begitu? Mengguncangnya, "Brat, berdirilah." Qi Qingshan menghela napas dan berkata, "Saya mengalami masalah pendek tahun itu. Aku seharusnya tidak menyalahkanmu atas kejadian itu. Sekarang segalanya telah berubah dan saya bertanya pada diri sendiri apakah saya melakukannya terlalu serius saat itu. Tidak, Tuan, Anda melakukan hal yang benar. Saya tidak mempunyai pikiran jahat apapun. Saya harus disalahkan karena tidak bisa menyelamatkan saudara muda Tianhua, karena kenakalan dan kecacatan saya. Selain itu,
saya bukan orang yang tidak masuk akal, jadi saya tahu bahwa alasan mengapa Anda mengeluarkan saya adalah untuk lebih melindungi saya, Wang, kata Jue Feng dengan penuh semangat. Tianhua, dia mengalami kesengsaraan dalam hidupnya. Dia tidak menghindarinya karena dia berkemauan keras dan memaksa, yang terbaik bagimu adalah memahami niat baikku. Qi Qingshan menghela nafas dan melambaikan tangannya, dan kekuatan yang kuat mengalir darinya, membantu Wang Juefeng, pria sinis yang berlutut di tanah, berdiri. Ding Hao samar-samar memahami sesuatu saat ini dan dia berbalik dan memberi hormat kepada pria sinis itu. Halo, kakak tertua. Pantas saja pria sinis itu mengejeknya ketika Ding Hao dengan bercanda mengudara dan mencoba membuat pria sinis itu memanggilnya paman bela diri. Ada cerita di baliknya dan sepertinya dia tidak bisa menjadi paman bela diri dari pria sinis. Tampaknya pria sinis itu telah diusir dari sekte tersebut oleh Qi Qingshan. Oleh karena itu, posisinya aneh di sekte pencari ilmu pedang. Dia memiliki kekuatan luar biasa tetapi tidak memiliki senioritas. Selain itu, beberapa orang lain akan memukulnya saat dia terjatuh, sehingga diharapkan pria sinis tersebut akan frustasi. Ding Hao tiba-tiba merasa bahwa dia seharusnya memikirkannya di masa lalu. Itu karena pria sinis itu memiliki temperamen yang mirip dengan Qi Qingshan. Mereka selalu menggunakan bahasa yang buruk dan perilaku mereka kasar dan biadab. Tampaknya mereka dibawa ke dunia kehidupan oleh hantu yang sama. Di mana rekan magang laki-laki lainnya? Saya ingin melakukan panggilan resmi, Ding Hao bertanya dengan godaan, anak nakal bisa mengungkapkan idenya secara langsung. Mengapa kamu bertele-tele? Qi Qingshan mengulurkan tangannya dari jauh, mengetuk dahi Ding Hao, dan memarahi sambil tersenyum. Sejujurnya, sekarang di puncak tersembunyi pedang, selain bunga-bunga itu, rumput, burung, ikan, dan lalat di gunung, kami adalah satu-satunya 3 orang yang hidup. Mulai sekarang, Jue Feng adalah kakak tertua, dan kau yang ketiga. Semua jenis kursus diajarkan oleh Jue Feng, dan Anda akan belajar darinya dengan teguh. Hei, Ding Hao terpaku dan berkata, oh, tidak. Saya baru saja datang dan Anda sudah ingin pergi. Aku merasa aku baru saja ditipu olehmu. Hahaha, Qi Qingshan tertawa dan pada saat berikutnya, dia benar-benar menghilang dari halaman tanpa meninggalkan jejak apapun. Guru sangat tertutup dalam gerakan dan penelusurannya, dan dia jarang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kamu tinggal di gunung dengan patuh dan perlahan belajar dariku, kata Wang Juefeng. Dan ketika dia melihat ke arah Ding Hao, ada perhatian dan penghargaan di matanya. Ding Hao, yang sudah berada di kapal bajak laut tidak bisa berkata apa-apa. Pria sinis itu mengatur agar Ding Hao tinggal di sebuah pondok jerami di samping pohon persik. Sejak saat itu adalah rumah baru Ding Hao. Halaman rumput itu adalah lapangan latihan Ding Hao. Ki spiritual di sekitarnya kaya, penuh dengan 5 elemen Ki. Saat dia berdiri di tepi tebing, dia bisa melihat pegunungan yang menjulang tinggi di bawahnya. Semua gunung tampak kecil dari tempat yang tinggi, dan ini dapat membantu para kultivator melatih kondisi mental mereka. Oleh karena itu, tempat itu adalah tempat yang sangat baik untuk berlatih. Setelah membereskan semuanya, Wang Juefeng dengan sabar mengatur beberapa pengumuman untuk kehidupan sehari-hari, dan kemudian dia mengajarkan mantra kitab suci pencarian pedang Taixuan tingkat ke-5 hingga tingkat ke-7 kepada Ding Hao. Kitab suci pencarian pedang Taixuan yang lengkap dapat dibagi menjadi 12 tingkat. 3 tingkat pertama adalah metode budidaya peringkat manusia, tingkat ke-4 hingga ke-6 adalah metode budidaya peringkat bumi, tingkat ke-7 hingga ke-12 semuanya termasuk dalam metode budidaya peringkat surgawi. Sekte pencari ilmu pedang bergantung pada kitab suci pencari pedang Taixuan untuk mempertahankan pijakan di provinsi salju dan dapat disamakan dengan akademi ketenangan setelah beberapa ribu tahun. Berbicara tentang metode kultivasi itu, pria sinis itu sangat bangga. Yah, itu, bolehkah aku meninggalkan gunung dengan bebas? Ding Hao memandangi lautan awan di tepi tebing dan bertanya dengan santai. Pria sinis itu sangat marah hingga dia melompat setinggi 10 meter. Dia terus mengamuk dan berkata, anak nakal, tolong lebih serius lagi. Saya sedang mengajari Anda metode kultivasi sekarang. Tahukah Anda berapa banyak orang yang ingin menguasai kehebatan metode kultivasi beberapa level terakhir dalam kitab suci pencarian pedang Taixuan? Kamu sudah mengatakannya berkali-kali dan aku sudah mengingatnya. Saya bahkan bisa melafalkannya secara terbalik dengan lancar. Kamu sangat bertele-tele, kata Ding Hao dan dengan santai melafalkan beberapa mantra, dan tidak ada satu kata pun yang salah.
Pria yang sinis itu langsung merasa tidak bisa berkata-kata dan dia berkata dengan murung setelah beberapa saat, "Oke. Anda bisa meninggalkan gunung sebulan sekali. Saat Anda mencapai alam Grandmaster Agung, Anda dapat masuk dan keluar dari puncak tersembunyi pedang dengan bebas, karena pada saat itu, Anda akan menjadi master puncak dari puncak tersembunyi pedang." Ding Hao mengangguk dan matanya tertuju pada senjata ajaib elang raksasa yang berhenti di bahu pria sinis itu. Dia bertanya ragu-ragu, "Ngomong-ngomong, bisakah kamu meminjamkan burungmu kepadaku?" "Itu tidak mungkin," pria sinis itu menolak sepenuhnya. "Aku bisa memberimu kucing gemuk ini untuk diajak bermain." Ding Hao tidak menyerah dalam tawar-menawar. Evil Moon segera mengamuk dan berkata, "Saya bukan kucing gemuk. Saya kuat. Saya tidak ingin dipermainkan oleh janggut yang sinis dan jelek ini." Pria yang sinis itu langsung kesal, dan dia berkata, "Kucing mati, kamu bisa bilang aku sinis, tapi tak disangka kamu berani bilang aku jelek. Kamu sangat tidak jujur." "Tidak apa-apa, adik laki-laki ketiga, itu kesepakatan. Kamu bisa bermain dengan burungku dan aku akan bermain dengan kucingmu." Ding Hao tidak bisa berkata-kata. Mengapa menurutnya kalimat ini terdengar agak aneh? Apakah ada yang salah? Ding Hao tinggal dengan aman di pondok jerami, dan dia mulai berjuang untuk ranah Grandmaster Primordial. Apa yang dia latih saat ini adalah metode pertarungan tak terkalahkan. Mantra beberapa level terakhir dalam kitab suci pencari pedang Taixuan memecahkan sebuah masalah besar. Selain buku langka yang dia pilih dari perpustakaan sekte pencari ilmu pedang, dia tidak mengkhawatirkan buku langka metode budidaya atributif lainnya. Ding Hao dengan hati-hati membagi waktunya dalam satu hari seperti sebelumnya. Amalan esensi hati, esensi perjuangan, dan esensi pikiran termasuk dalam mata kuliah wajib. Selain itu, dia harus berlatih memurnikan senjata, menulis, memurnikan ramuan, niat pedang, dan niat pedang. Dia berlatih terus-menerus, dan istirahat 2 jam sehari semalam sangatlah mewah. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Hari itu, matahari baru saja terbit, disertai angin kencang dan pemandangan yang indah. Ding Hao menyilangkan kaki dan duduk di bawah pohon persik untuk berlatih, seperti seorang biksu tua yang memasuki kondisi meditasi. Dia berada di saat kritis dalam memperjuangkan ranah Grandmaster Primordial. Ki bergemuruh dan beroperasi dengan kecepatan penuh di dalam tubuhnya, dan kekuatan terkuatnya terlihat untuk pertama kalinya. Separuh tubuh kanannya dilingkari oleh salju berwarna perak yang beterbangan, dan separuh tubuh kirinya memiliki nyala api berwarna oranye. Tangannya terbentang di atas lutut, masing-masing dengan bola es yang meradang dan api kuning yang memantul seperti peri. Mereka memantul secara berirama, mengembang dan menyusut seiring napas Ding Hao. Di halaman rumput yang tampak seperti karpet berfluktuasi dengan Ding Hao sebagai pusatnya. Ujung setiap helai rumput seakan mendapat daya tarik yang aneh. Mereka jatuh ke arah Ding Hao, seolah sedang beribadah. Jika dilihat dari udara, mereka seperti anggota istana yang tak terhitung jumlahnya yang memuja raja mereka. Tidak hanya rumput, tetapi juga bunga dan pepohonan dalam jarak 5 atau 600 meter di sekitar Ding Hao mengembang dan menyusut seiring dengan napasnya. Bahkan lautan awan di sekitarnya membentuk gelombang udara yang aneh. Itu seperti sebuah keajaiban. Wang Juefeng berdiri diam-diam dengan ekspresi serius di halaman, yang berjarak 500 meter dari Ding Hao. Sepertinya apa yang dikatakan Tuan itu benar. Kakak laki-laki ketiga telah menyembunyikan banyak rahasia. Tidak disangka dia bisa melatih dua ki dengan sifat berlawanan pada saat yang sama, dan dia telah berhasil melatihnya hingga ke ranah Grandmaster Agung dengan 9 lubang, yang sungguh luar biasa. Metode kultivasi yang dia praktikkan bukan hanya kitab suci pencarian pedang Taixuan, yang satu lagi mungkin lebih baik daripada kitab suci pencarian pedang Taixuan. Wang Juefeng sangat terkejut dalam pikirannya. Namun, karena saudara junior ketiga memilih untuk mempraktikkan metode kultivasi itu dengan adil dan terhormat tanpa bersembunyi, itu menunjukkan bahwa dia memiliki hati nurani yang bersih dan tidak ingin bersembunyi dari kita. Orang yang telah dicari oleh master selama setahun penuh tidak akan menang, itu tidak salah. Temperamen dan karakter Ding Hao tidak perlu diragukan lagi. Setiap orang punya rahasianya masing-masing, jadi itu tidak bisa menunjukkan apapun. Ketika Wang Juefeng sedang berpikir, sesuatu tiba-tiba berubah di depannya. Satu lampu perak dan satu lampu kuning menyala dan tiba-tiba keluar dari tubuh Ding Hao. Mereka seperti tiang cahaya ilahi dan keduanya terbang ke langit. Mereka merobek kekosongan dan langsung mengalir ke langit, yang menyebabkan pergerakan awan dari segala arah. Apa?
Begitu cepat, kakak junior ketiga terlalu ceroboh. Pria yang sinis itu terkejut. Dua kolom cahaya dengan jelas menunjukkan bahwa Ding Hao berada di langkah terakhir dalam perjuangannya menuju alam primordial. Qi menembus langit dan ingin menarik unsur-unsur paling murni di surga ke-9 untuk mengubah tubuh fisik pasca surgawi, untuk mencapai langkah pertama dari kombinasi langit dan bumi, mencapai alam primordial. Tidak disangka Ding Hao akan begitu berani, bahwa dia mulai berjuang untuk alam yang lebih tinggi tanpa mengatur prasasti dan formasi taktis, menyiapkan pil dan batu hitam untuk menambah kekuatannya dan memiliki ahli untuk tetap di sisinya, sebagai pelindung. Itu terlalu mengganggu. Itu adalah langkah yang sangat penting. Begitu kekuatannya tidak cukup, yang menyebabkan kegagalan perjuangannya menuju alam primordial, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Kekuatannya sebagai seorang guru agung puncak akan sepenuhnya teguh dan bahkan lebih lemah daripada orang biasa. Selain itu, sejak saat itu, dia tidak akan bisa melatih keterampilan sihir lagi, dan sepenuhnya menjadi orang cacat. Itulah yang disebut sebagai penghalang antara surga dan manusia. Juga, ini bisa disebut kesengsaraan. Itulah yang harus dilalui setiap pejuang untuk menjadi seorang ahli. Itu karena seorang pejuang perlu menyingkirkan berbagai cacat dan ambang batas pasca langit. Dari sudut pandang semangat seni bela diri, itu berarti bahwa para pejuang harus diakui oleh langit dan bumi. Menurut tradisi, kesengsaraan adalah ujian bayangan dharma langit dan bumi di tanah tanpa batas. Alam murid bela diri, alam prajurit bela diri, alam master, dan alam master agung di bawah alam grandmaster primordial tidak memiliki kesengsaraan dan sangat mudah untuk dipraktikkan. Namun, setiap tahap di luar alam Grandmaster Primordial memiliki kesengsaraan, dan semakin keras alam yang Anda perjuangkan, bencana yang ditimbulkannya akan semakin mengerikan. Dari sudut pandang pria sinis, terlalu menantang dan mengganggu bagi Ding Hao untuk berjuang mencapai alam Grandmaster Primordial tanpa persiapan apapun. Wang Juefeng berteriak dan mematikan listrik tanpa ragu-ragu. Berada di udara, dia mengangkat tangannya dan melemparkan beberapa piring batu Giokcian, yang jatuh secara merata di tempat 20 meter di sekitar tubuh Ding Hao. Pelat batu giok bersinar menyilaukan, dan gumpalan gelombang cahaya jernih menyebar tanpa suara. Kemudian, mereka saling berhubungan dan menjadi susunan prasasti raksasa untuk melindungi Ding Hao. Perhatikan dan kunci, Qi melewati istana, 3344-7788, pikiran ke surga, tubuh masih seperti akar, pikiran seakan mengembara di lautan, menyapu antara langit dan bumi, menghubungkan ke kubah Tuhan. Serangkaian mantra rumit menyebar dari mulut Wang Juefeng. Itu adalah mantra metode kultivasi yang disimpulkan oleh banyak ahli ketika mereka mengalami kesengsaraan pertama di sekte pencari ilmu pedang dalam ribuan tahun terakhir. Pada saat yang sama, apa yang terjadi? Sesosok berkedip dan Qi Qingshan, yang penuh dengan bau alkohol muncul di halaman tanpa peringatan. Dia melihat pemandangan itu dan segera mengerti, bajingan ini selalu membuat masalah bagiku. Saya telah menemukan bahwa hanya kekuatan serangannya yang mencapai alam primordial, namun budidaya Qi-nya masih di alam guru agung. Namun, saya tidak menyangka akan secepat ini. Apa yang bisa kami lakukan, Tuan? Puncak tersembunyi pedang memiliki surga tirai air untuk mengisolasinya dari luar, sehingga saudara junior ketiga tidak dapat berjuang untuk alam yang lebih tinggi sepenuhnya. Apakah kita perlu memindahkannya ke suatu tempat di luar? Pria yang sinis itu tidak memiliki hati yang main-main seperti biasanya. Perselisihan untuk alam yang lebih tinggi telah dimulai, jadi kita tidak bisa memindahkannya. Qi Qingshan memiliki kilatan tajam di matanya dan berkata, mungkin ini adalah kesempatan bagus Juefeng, tarik surga tirai air dan biarkan spiritual udara langit dan bumi dari dunia luar datang ke puncak tersembunyi pedang. Namun, Wang Juefeng sedikit ragu-ragu. Tidak apa-apa, aku punya pendapatku sendiri. Qi Qingshan mengangkat kepalanya dan menuangkan seteguk anggur yang berharga untuk dirinya sendiri. Lalu dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemprot, semburan alkohol seperti pelangi, keluar dari mulutnya. Itu luar biasa dan memiliki berbagai warna, termasuk merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru dan ungu. Itu seperti perisai, dan ditempatkan terbalik di atas Ding Hao. Pada saat yang sama, Wang Juefeng melemparkan token perak. Nyala api meledak dari ruang hampa. Kemudian, itu seperti air terjun yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke galaksi, dan lapisan tirai air yang luas beriak. Langit seakan berubah menjadi lautan, dan lapisan tirai air yang jernih dan transparan perlahan terungkap,
lalu puncak yang tersembunyi pedang menunjukkan tampilan aslinya. Tirai air perlahan-lahan ditarik di bawah kendali Wang Juefeng. Udara spiritual gila langit dan bumi di sekitarnya segera mengalir deras ke posisi Ding Hao. Awan antara langit dan bumi bergulung, dan berbagai aura terlihat dan tidak terlihat beroperasi dengan gila-gilaan. Mereka secara bertahap membentuk pusaran ki spiritual raksasa dengan puncak tersembunyi pedang sebagai pusatnya. Itu seperti mata laut yang berputar dan bergelombang, menampilkan pemandangan luar biasa antara langit dan bumi. Pergerakan bocah ini cukup besar. Qi Qingshan berdiri di samping Ding Hao, dengan senyuman aneh di wajahnya. Aura halus mekar secara diam-diam dan bertahap dari tubuh Qi Qingshan, membentuk medan kekuatan yang aneh. Rerumputan dan debu seakan-akan kehilangan beratnya dan melayang perlahan. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan rambut hitam panjangnya yang seperti air terjun juga mulai melayang. Wang Juefeng berdiri di samping Qi Qingshan dengan ekspresi gugup, setelah dia menarik surga tirai air. Penglihatannya terus bergerak bolak-balik, mengintip ke ruang kosong di sekitar mereka, dan dia mempertahankan kewaspadaan penuh dari awal hingga akhir. Waktu berlalu dengan lambat. Ding Hao duduk diam di bawah pohon persik sepanjang waktu, seolah-olah dia tidak mengetahui apapun dari luar. Pohon-pohon persik di sekelilingnya bergoyang dalam pusaran ki spiritual yang melonjak, dan kelopak bunga berwarna merah muda berjatuhan. Itu seperti tetesan hujan, jatuh di kepala dan bahu Ding Hao, yang sangat indah. Yang membuat orang merasa aneh adalah meskipun kelopak bunga persik berguguran satu demi satu, sepertinya tidak akan pernah habis. Bunga persik di pohonnya selalu lebat dan jumlahnya tidak pernah berkurang. Seiring berjalannya waktu, aura ki es neraka dan ki api surga yang melonjak di tubuh Ding Hao menjadi semakin kejam. Dua tiang cahaya keluar dari kepalanya dan menjadi semakin tebal. Seluruh tubuh Ding Hao secara bertahap terbenam sepenuhnya di dalam kolom cahaya. Kedua kolom cahaya itu terjerat dan ditekuk di ruang hampa, membentuk berbagai pola dan rune yang aneh. Mereka melengkung seperti busur dan terus memanjang hingga ke tepi langit. Itu seperti naga emas dan naga perak yang bertarung satu sama lain, dan mereka merobek lautan awan di surga. Fenomena tersebut penuh dengan momentum yang menakutkan. Ada dua kekuatan berbeda dalam satu tubuh, dan keduanya sangat kejam. Keterampilan kultivasi apa yang dipraktikkan bocah ini. Bahkan jika Qi Qingshan, monster tua, diberitahu, dia masih terkejut di dalam hati. Meskipun dia telah menerima Ding Hao sebagai muridnya, dia tidak mengajarinya metode atau gerakan kultivasi khusus apapun selain gerakan pedang pintu tertutup yang sebelumnya dia ajarkan kepadanya. Dia bahkan tidak memberitahunya bagaimana dia harus berlatih, dan jarang menahan perilakunya. Semuanya dilakukan sesuai dengan niat Ding Hao yang sebenarnya. Itu karena setelah pengamatan dekat selama 1 tahun, monster tua itu dengan jelas menemukan bahwa ketiga muridnya bukanlah orang biasa, dan cepat atau lambat mereka akan terbang ke langit. Selain itu, jelas sekali bahwa Ding Hao memiliki peluang dan metode kultivasinya sendiri. Jika dia ikut campur secara paksa, mungkin itu akan berdampak buruk pada latihan Ding Hao. Oleh karena itu, dalam 10 hari terakhir, meskipun Qi Qingshan tidak muncul, dia sebenarnya terus mengamati Ding Hao secara diam-diam. Akhirnya, dia memilih untuk memaksakan gaya mengajarnya yang bebas, memungkinkan Ding Hao melakukan semuanya dengan bebas. Dari aspek itu, tidak heran Qi Qingshan adalah seorang pria di level Grandmaster.